ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang doa-doa dan zikir yang kita ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu Al-Wabilus Sayyib. Karena pembukaannya ini agak panjang dan perlu penjelasan yang cukup banyak, maka setiap kajian Jumat insyaallah ini kita awali dulu dengan bacaan zikir harian yang kita baca bersama-sama, kita ingat, lalu baru kita lanjutkan kajiannya di pembukaan ini. Saya juga mengambil doa-doa dan zikir-zikir itu dari kitab ini, dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Kita mulai sekarang dari doa dan zikir. Sebelum saya lanjutkan di kajian ini, yang saya ambil juga di kitab ini tentang doa mau keluar rumah atau keluar rumah dan juga masuk rumah. Doa yang biasa kita baca ketika mau keluar rumah adalah berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, itu kita sudah mafhum semuanya dan sudah kita baca, yaitu Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Coba bersama-sama. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini riwayat dari Anas bin Malik. Jadi siapa orang yang keluar rumah lalu kemudian baca itu, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia, lalu akan diberikan hidayah dia, lalu kemudian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan pun kemudian ngacir, setan pun kemudian takut kalau orang ini berdoa dengan bacaan ini, kalau kita baca seperti itu. Dan setan ini bilang sama setan yang lain, bagaimana aku bisa menggoda, bagaimana aku bisa mengganggu orang yang sudah dicukupi oleh Allah, orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyatakan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau antara doa dan musibah itu, maka ada 3 kemungkinan, ya. Jadi berperangnya doa dan musibah, karena di dalam hadis itu disebutkan la yaruddul qada illa biddu'a, tidak akan berubah takdir itu kecuali dengan doa. Salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nah, bagaimana kedudukan doa dengan musibah itu? Kalau itu terjadi, maka itu antara kekuatan dan kelemahan. Bila doanya kuat, maka apabila dia ditakdirkan kena musibah, maka musibahnya itu tidak akan terjadi karena kekuatan doa. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan pertama, kalau doanya itu kuat, ya, lebih kuat dari musibah yang mungkin akan terjadi, maka musibah yang seharusnya terjadi tertimpa pada orang ini kemudian tidak terjadi karena kekuatan doa. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Jadi andaikan kita keluar rumah, ada takdir bahwa nanti akan terjadi begini, tabrakan misalnya, kalau doanya kuat, Allah sudah melindungi, sudah menjaga, dan sudah memberikan petunjuk, maka tidak akan terjadi musibah itu karena kekuatan doa. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau doa kita itu lebih lemah dari musibah yang akan terjadi, artinya doa yang kita baca itu doa-doa yang tidak penuh dengan keyakinan, tidak ikhlas, hanya sekedar misalnya, artinya doa itu lebih kecil, kalah kekuatannya dengan musibah yang akan terjadi, maka musibah tetap akan terjadi, tetapi doa itu
pengaruhnya adalah paling tidak meringankan terjadinya musibah yang bakal terjadi. Jadi bahasanya kalau bisa saja terjadi qadarullah itu, kemudian keluar rumah doanya sekedar, tapi paling tidak musibah tetap terjadi, mungkin di perjalanan itu atau pas keluar, tetapi paling tidak meringankan ya, meringankan. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau sama-sama kuat, maka ibarat orang sakit gitu, kata beliau Ibnu Qayyim, itu ibarat orang sakit, kadang-kadang kalau berobat sembuh tapi nanti kumat lagi, sembuh kumat lagi, itu sama-sama kekuatannya. Jadi tinggal bagaimana kekuatan doa itu diperlakukan. Kalau selama ini kemudian kita sudah betul-betul membiasakan diri setiap keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, meyakini dalam hati dan paham apa yang dibaca itu, paham yang dibaca ya, dengan menyebut namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu, lalu kemudian tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari engkau, itu diyakini dengan penuh keyakinan doa itu ya. Kemudian riwayat dari Ummu Salamah ini juga perlu dibaca sewaktu-waktu ya. Rasulullah SAW pernah keluar rumah lalu kemudian melihat langit lalu sambil berdoa, kata beliau bacaan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini bagus doa ini, juga di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ini dinukil oleh beliau Ibnu Qayyim. Di antara doa mau keluar rumah itu ada dua ya, doanya itu. Jadi sekali-kali bacalah doa seperti itu, artinya ya Allah, aku minta kepada engkau jangan sampai aku berlindung kepadamu ya Allah dari menjadi orang sesat atau disesatkan orang nanti kalau keluar, atau kemudian tergelincir atau digelincirkan orang, atau menjadi orang dolim setelah keluar, atau didolimi orang, atau menjadi orang bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ini persoalannya kalau kita keluar rumah itu kan ada antara beberapa kemungkinan, kita sesat atau disesatin orang, atau kemudian kita tergelincir atau digelincirkan oleh orang pada saat kita keluar rumah itu, atau mungkin kemudian kita berbuat dolim ketika keluar atau didolimi orang, maka minta berlindung kepada Allah dari itu. Atau kita kemudian menjadi orang bodoh atau dibodohi orang lain, kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi sewaktu-waktu boleh berdoa seperti itu, atau ditambah doanya boleh dengan dua doa ini. Jadi bisa dengan berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, jadi memasrahkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, lalu kemudian berdoa, karena ini mungkin kita keluar ini akan ada persoalan atau kita akan menyelesaikan masalah. Berdoa kepada Allah terlindung dari menjadi orang sesat atau disesatkan, atau kemudian menjadi orang tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi orang yang kemudian dolim atau didolimi oleh orang lain, atau kemudian bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ini riwayat dari Ummu Salamah, kita baca bareng-bareng. Ini diantara doa keluar rumah, ada dua macam yang beliau sebutkan di Al-Wabilus Sayyib ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi boleh dua itu, boleh bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, atau kemudian yang kedua panjang katanya. Tidak apa-apa ya kan, di sini letaknya kita akan kemudian keluar saja penuh kepasrahan sama Allah gitu kan. Karena kadang-kadang ada orang keluar rumah tapi kemudian tak itu mau karpe, maksudnya pokoknya mangket keluar, apalagi dalam keadaan kalut, sudah pikiran bingung, keluar itu pokoknya lah teman-teman dar itu ditabrak itu karena tidak baca doa ini, dia tidak punya kepasrahan kepada Allah. Jadi orang yang kemudian punya kekuatan
keimanan kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah, termasuk dalam hal seperti ini. Keluar rumah sederhana, tapi banyak yang tidak baca doa itu. Nah, itu bacaan harian kita sebelum kita lanjutkan kajian pembukaan ini, ya, biar kita sambil ingat doa dan zikirnya yang ada dalam kitab ini, sambil kemudian nanti kita jelaskan. Sekarang selanjutnya adalah bacaan masuk rumah. Ini yang banyak tidak tahu. Kalau keluar rumah banyak yang tahu gitu loh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah banyak. Yang agak tidak banyak dibaca seperti tadi itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Itu bagus itu. Kalau dalam persoalan-persoalan yang kita keluar, kira-kira ini aku dianggap berbuat zalim enggak ini? Aku didolimi orang enggak kira-kira? Ini bagus untuk berdoa seperti itu. Nah, nanti kita terakhir kita baca lagi. Nah, sekarang yang berikutnya, karena ini biar kita ingat, karena ini kita lakukan setiap hari. Masuk rumah keluar rumah itu tiap hari ya, bahkan satu hari bisa beberapa kali. Boleh diulang-ulang. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW itu dalam konteks salam saja ya, Rasulullah itu berulang-ulang salam. Jadi ketemu assalamualaikum, ketemu lagi, keluar sebentar, masuk lagi assalamualaikum. Kalau kita kan tidak malu, tadi sudah salam katanya. Kalau Rasulullah itu berulang-ulang, bahkan kemudian ketemu lagi, balik lagi assalamualaikum. Itu luar biasanya itu. Diulang-ulang, walaupun kita keluar rumah, masuk lagi tidak apa-apa. Orang Rasulullah salam saja berulang-ulang itu. Kalau kita kan kadang-kadang sudah tadi salam, enggak terus. Bahkan dalam riwayat yang ada kaitannya dengan pemuda yang sholatnya tidak tumak nina itu, dia sholat terus dia salam, assalamualaikum waalaikumsalam, ulangi lagi sholat lagi, dia selesai salam lagi sama Rasulullah sampai 3 kali salam lagi. Ini dalam konteks salamnya ya, bukan yang sholatnya. Di sisi lain kita belajar tentang sholat. Nah, sekarang banyak orang yang kemudian ketika masuk rumah itu tidak baca doa. Ini riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari itu. Ini penting. Di dalam hadis itu disebutkan, siapa yang masuk rumah lalu dia berzikir kepada Allah, siapa yang makan lalu dia berzikir kepada Allah, lalu setan mengatakan, wah, hari ini kita tidak ada tempat menginap, hari ini tidak ada makan malam. Tapi kalau bapak dan ibu kemudian masuk rumah tidak berdoa, makan tidak berdoa, setan berpesta, malam ini kita bisa nginap di rumah orang ini, lalu kemudian kita bisa makan malam bersama. Wah, itu yang terjadi. Maka jangan sampai kemudian tidak berdoa atau berzikir. Bagaimana doanya? Nah, doa itu riwayat Abu Musa al-Asy'ari itu cukup panjang juga, tetapi sebenarnya kalimatnya sederhana. Boleh nanti dipotong ya. Potong maksudnya begini. Panjangnya itu begini. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna. Wa ilallah wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, saya ulang. Allahumma inni as'aluka. Ayo kita bersama-sama. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna. Wa 'alallahi Rabbina tawakkalna. Lalu setelah itu salam. Tapi kalau bapak susah atau ibu susah, boleh langsung bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Cukup itu saja. Tapi kalau mudah untuk membahasakan, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, kita ini kadang-kadang tidak pernah. Saya kemarin menyampaikan sudah pekan yang lalu, kalau bapak dan ibu mendengarkan nasihat dari orang medis, kalau dari luar rumah, maka apa yang dilakukan? Jangan langsung ketemu orang yang rumah, basuh dulu, buka bajunya, supaya apa? Supaya virus-virus dan bakteri tidak masuk ke dalam orang rumah. Tapi kenapa
ada hadis Rasulullah, kalau masuk rumah jangan lupa baca doa, karena kalau kemudian tidak baca doa, setan akan mengatakan, wah ada tempat menginap nih di sini. Ya. Padahal setan lebih dari virus itu ya. Kadang-kadang kita entengkan itu kekuatan doa itu. Ya, coba kita bareng-bareng lagi. Yang panjangnya dulu. Ya, memang harusnya seperti ini, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka, terus ingat, khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Itu baru kemudian kata Rasulullah salam. Setelah baca itu lalu kemudian baca salam. Jadi assalamualaikum kepada orang yang ada di rumah. Jadi kalau pendeknya itu, kalau kemudian tidak susah, boleh cukup bismillah walajna wa bismillah kharajna, ya, wa alallahi rabbina tawakkalna. Itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita baca lagi. Kita akan melanjutkan sekarang kajian Al-Wabilus Sayyib ini sebagai sebuah pembukaan. Jadi menurut Ibnu Qayyim kemarin sudah dibahas bahwa ciri-ciri orang yang akan bahagia, ciri-ciri orang yang akan selamat di dunia dan akhirat, dia berada di kisaran 3 kemungkinan. Dan kalau 3 kemungkinan itu dilakukan dalam kehidupan keseharian, maka dia akan menjadi selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Kemungkinan yang pertama adalah bila dia dapat nikmat dari Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia diberikan ujian atau musibah, dia bersabar. Lalu kemudian yang ketiga, bila kemudian dia melakukan satu perbuatan yang tidak benar atau kesalahan atau kezaliman, maka dia segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga ini dilakukan, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu dalam keseharian. Lalu beliau kemudian menjelaskan kemarin tentang syukur, bahwa kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai nikmat itu kemudian terlepas dari kita. Nikmat itu harus kita ikat, harus kita pertahankan. Bagaimana caranya mengikat atau mempertahankan nikmat dari Allah itu? Ada 3. Kemarin sudah dibilang, apa yang pertama adalah pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Lalu kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, 3 rukun orang bersyukur kepada Allah itu adalah 3 itu. Rukun orang yang disebut bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, tahaddus bin nikmah, ya, kita cakapkan, kita tampakkan kita dapat nikmat dari Allah sebagai ucapan syukur, kita bertahmid kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi kalau ditanya, paham apa tandanya orang bersyukur? Yang pertama, mengakui dalam hati. Jadi jangan sampai Arya mentang kok tak bisa, engkau dia. Nah, itu sudah tidak mensyukuri. Pengakuan yang pertama, nikmat itu dari Allah. Nah, kenapa orang kemudian tidak bersyukur itu? Karena dia menjadi orang sombong itu. Dan Ibnu Qayyim menyatakan, tinggalkan 3 kata yang berbahaya itu dalam konteks kemanusiaan itu. Pertama apa? Ana. Yang kedua adalah li. Yang ketiga indi. 3 kata inilah yang berbahaya pada seseorang sehingga kemudian menjadi orang lupa. Ana itu saya, itu modelnya setan. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Habis tuh orang. Kalau dia sudah menyatakan saya loh, muntah engkau, habis tuh ana.
Itu model gayanya setan. Engkau, ana khairum minhu. Yang kedua itu model seperti Fir'aun, ya, kesombongannya luar biasa sampai kemudian mengaku menjadi Tuhan, ya, karena dia mengaku aku itu loh punya kekuasaan. Nah, itu biasanya kalau model-model pejabat itu, aku punya kuasa. Nah, itu berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah endi, seperti Korun itu, saya punya banyak harta. Seharusnya tiga kata ini seharusnya dibalikkan kepada kita sendiri dengan baik. Apa itu? Ana abdun, saya adalah seorang hamba. Boleh mengatakan saya, tapi ana abdun, saya hamba. Jadi akan merendahkan diri. Li kasratul qasirah, aku ini banyak kekurangan, aku ini punya banyak kekurangan. Boleh mengatakan aku ini punya banyak kekurangan. Lalu yang ketiga adalah endi, boleh mengatakan endi, ya, dzunubun katsira, saya ini punya banyak dosa, di sisiku itu banyak punya dosa. Tapi jangan seperti setan, seperti Fir'aun maupun Korun. Jadi setan itu seperti ana, saya lebih baik. Kalau kemudian Fir'aun, gaya-gaya Fir'aun itu punya kuasa, sok kuasa. Lalu kemudian seperti Korun, ini hartaku ini karena pekerjaanku, karena usahaku, karena kerja kerasku. Jangan seperti itu. Tiga kata ini kemudian akan menjadi bagus ketika mengatakan ana abdun, saya ini seorang hamba. Jadi saya harus berbakti kepada Allah, saya ini hamba, sama aja dengan siapapun. Maka saya sering menyatakan orang sepopuler apapun tidak akan dikenal di tempat lain. Orang yang terkenal di sini pun populer, dia di Sumeneb belum tentu populer di Pamekasan. Sampai Pamekasan tidak dilihat orang, di Sampang tidak dilihat orang, begitu sebaliknya. Apalagi dalam kapital tertentu tidak ada. Ana abdun, saya ini hamba. Lalu kemudian saya itu punya banyak kekurangan, lalu kemudian di sisi saya banyak dosa-dosa. Itu aja. Jangan modelnya seperti setan, Fir'aun maupun Qarun. Nah, pengakuan bahwa semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dari Allah itu penting untuk mengikat dan mempertahankan nikmat-nikmat dari Allah itu. Ikatlah nikmat Allah itu dengan itu. Kemudian yang kedua, berlakulah selalu mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah. Apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi habis makan alhamdulillah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal sebagai orang yang luar biasa. Dia selalu bertahmid kepada Allah. Ya, walaupun kita tidak bisa memuji Allah di setiap tempat, di setiap keadaan, maka paling tidak di satu keadaan tertentu kita bertahmid kepada Allah, maka kita akan disenangi oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk di antara nabi yang kemudian dipuji oleh Allah karena dia senang kemudian suka memuji Allah. Dan kebiasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah tidak mau makan sendirian. Hebat itu. Jadi kalau dia makan, kalau harus sama orang, sama keluarganya, sama siapa. Nanti kalau tidak nemu orang, cari orang dulu baru makan bareng. Hebat itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi karena selalu bertahmid, selalu memuji Allah. Dan cara bersyukur kepada Allah di samping dia memuji Allah, dia selalu setiap dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang tidak pernah makan sendirian. Bapak, Ibu bisa ndak begitu ya? Ya pikir-pikir dulu ya. Lihat-lihat dulu Ustaz gitu. Kalau sedikit kemudian gimana saya ngajak makan gitu kan. Jadi ndak boleh makan sendirian ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita kenal dengan istilah manajemen alhamdulillah itu untuk mengikat nikmat Allah itu alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dalam satu riwayat itu disebutkan kalau kita dapat nikmat yang itu kita suka, maka membacalah tahmid alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi kalau itu nikmat bagus, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, kita berdoa pada Allah. Ini menyempurnakan amal saleh kita, baca seperti itu. Tapi kalau
ada sesuatu yang kurang menyenangkan kita, kurang bagus menurut kita, walaupun itu jangan seperti itu berpikiran, maka tetaplah mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Coba bareng-bareng lagi, Bapak kalau dapat nikmat, dapat kebaikan, kalau itu menyenangkan, suka kita, maka kita mengucapkan hamdalah, bertahmid tetap. Tahmidnya adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba bareng-bareng, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, tapi kalau kurang nyaman gitu ya, misalnya ditanya, Bapak agak meriang sih sedikit, gimana, sehat? Alhamdulillah ala kulli halin. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Hebat itu orang. Paham bedanya? Yang satu kalau nikmatnya itu kita suka, maka kita baca alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau ya sedikit kurang menyenangkan, tetapi tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin. Jadi kita bersyukur pada Allah. Itu makanya ada buku teman saya itu nulis manajemen alhamdulillah. Kalau orang kemudian selalu bersyukur dalam kondisi dan keadaan apapun, maka luar biasa itu. Kalau orang-orang sufi itu sampai membedakan antara kalimat syukur dengan syakur. Nah, beda antara syukur dengan syakur. Kalau syukur itu cukup bertahmid, memuji Allah, ya, kita mengagungkan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat nikmat yang baik-baik. Tapi kalau syakur itu tidak hanya nikmat yang baik, tapi bahkan nikmat yang kita rasa itu adalah sesuatu yang kurang baik menurut kita, tetap dia menjadi orang bersyukur kepada Allah, itulah syakur. Tetapi itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit orang-orang yang bersyakur itu. Jadi beda antara syukur dengan syakur. Kalau syukur apa? Syukur itu memuji Allah, berterima kasih kepada Allah dalam hal-hal yang baik, nikmat-nikmat itu, ya. Tapi kalau dia masih tetap kondisinya tetap memuji Allah, ridho kepada Allah, itu adalah syakur. Nah, jadi beda ya, namanya syakur dengan syukur. Kalau syakir itu orang yang bersyukur. Nah, jadi kalau ada orang, masya Allah, orang itu dapat kerugian begitu masih bilang alhamdulillah, hebat itu, berarti dia adalah syakur dia, ya. Tapi kalau cuma dapat nikmat dia bilang alhamdulillah, dia orang yang syukur. Nah, jadi ikat itu. Nah, dalam konteks yang lain Rasulullah juga mengingatkan dalam konteks syukur ini, jangan sampai kita kemudian tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara atau media kita dapat nikmat Allah itu, ya. Lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang lain yang menjadi media perantara itu. Bapak dan ibu hadir ke dunia ini, siapa yang menjadi perantara? Orang tua yang memberi makan, yang memberi itu, maka berterima kasih sama orang tua. Jadi kalau ada anak tidak berterima kasih kepada orang tua, itu kebangetan, itu kurang ajar betul itu, ya. Walaupun dia ibadahnya alhamdulillah, tapi sama orang tuanya ngelawan itu, ya. Ada orang yang kemudian menjadi perantara, lalu kemudian tak ingat, Pak. Betul itu tidak berterima kasih kepada Allah kalau dia kemudian tidak berterima kasih kepada yang menjadi perantara itu. Walaupun dalam akhlak Islam kita berbuat baik dilarang untuk berniat untuk mendapatkan yang lebih banyak, wala tamnun taksir. Jangan kemudian kita memberi berharap banyak, kalau kita begini berharap banyak. Jangan. Secara etika pribadi kita tidak boleh
ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Tetapi etika agama mengajarkan kalau kita kemudian dapat nikmat dan yang mendapatkan nikmat itu melalui media atau perantara seseorang, berterima kasih. Jadi jangan sampai, kita kan sering ada kalimat-kalimat lah tak enggak ungku lah coba siapa sih anu gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu, tetap berterima kasih kita. Dibantu orang terima kasih gitu kan. Jadi tidak disebut orang bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada yang menjadi media atau perantara itu. Walaupun orang yang berbuat baik itu juga jangan pernah berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalaupun dia tidak berterima kasih, biarkan. Kan saya sudah dicatat oleh Allah, betul itu, pada orang yang melakukan kebaikan. Tapi orang yang kemudian dalam konteks syukur dia kemudian dapatkan nikmat dan menjadi perantara, ada yang memperantara atau menjadi media, dia harus berterima kasih pada orang itu. Karena tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara media nikmat itu. Nah, ini jangan salah-salah ya, harus diupayakan. Satu sisi jangan berharap banyak kalau kita kemudian atau mendapatkan balasan, biarkan dia lupa. Bahkan ini penting juga, orang kadang-kadang suka memperalat orang mau ngasih sesuatu tapi begini, nih kak, mau ngasih orang tapi kau udah minta tolong bersiakin nih kak ya, macam-macam dulu, nanti setelah itu diberikan. Jangan, itu lain lagi. Ada orang yang begitu, harus dibedakan loh Pak Bu, hati-hati ini. Kadang-kadang ada orang berniat, mohon maaf, mau ngasih sarung, mau ngasih baju pada seseorang tidak punya, tapi dia tolong dibersihkan dulu yang ini Pak, ini yang dibersihkan. Oh ya, setelah itu baru diberikan sarung dan pakaian. Salah itu. Jangan memanfaatkan kalau kita berbuat baik. Jadi berikan itu, kalau kemudian kita akan butuh tenaga dia, bayar lagi dia. Itu yang benar. Kalau kita kan enggak, karena kita mau ngasih sama orang, kita manfaatkan orang itu. Banyak enggak yang begitu? Banyak yang begitu, salah itu. Itu mencampur adukan, berarti kita termasuk orang yang mau mensyukuri dengan berniat memberi sesuatu, tapi kita memanfaatkan itu. Banyak yang begitu. Bedakan loh ya, bedakan antara jasa dengan kita berinfak sebagai karunia wujud bersyukur kepada Allah. Ada yang begitu banyak. Hati-hati Bapak Ibu, nyuruh-nyuruh mau ngasih tukang becak, tapi sebelum diberikan baju dan pakaiannya, tolong ini dibersihkan dulu sampai bersih, tolong ini dicat dulu, itu dipakai itu, setelah itu diberikan. Memang itu boleh, tetapi itu tidak benar karena kita tidak murni dalam pemberian. Inilah kesalahan, kadang-kadang kita berpikir sudah jadi orang baik, suka memberi-beri, tapi banyak kepentingan yang kita lakukan. Sekecil itu juga sebuah kepentingan. Harusnya murni berikan. Kalau kemudian kita butuh jasa dia, lain lagi urusannya. Kasih lagi uang 25.000 ini Bapak membersihkan sudah, misalnya. Jangan kemudian pemberian kita dimanfaatkan untuk mengambil tenaga jasa orang lain. Inilah etika yang kadang-kadang kita lupa untuk kemudian mengikat nikmat Allah itu dengan tidak benar dalam menjalankan rukun syukur itu. Jadi yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat rezeki, dapat uang, dapat rezeki, maka di dalam Al-Qur'an sudah ada petunjuk sebagian dari rezeki kita, maka kemudian kita infakkan. Jangan sampai kemudian tidak kita infakkan. Wujud bahwa kita bersyukur kepada Allah lalu mau mengikat, mempertahankan nikmat yang diberikan Allah, maka gunakan nikmat yang diberikan Allah itu pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, dapat rezeki, kita pakai di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Sebagian kita berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, kita infakkan. Bahkan seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau modelnya Umar bin Khattab itu luar biasa, beliau menggunakan nikmat rezeki itu ketika ada orang yang selalu memakai rezekinya itu untuk kepentingan dunia saja, untuk kepentingan dunia. Diingatkan, tidak ingatkah kamu tentang ayat Allah? Apakah kamu habiskan
rezeki yang diberikan Allah hanya untuk kesenangan dunia. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kemudian apa yang menjadi kemauannya dibeli, apa yang pangatrona beli seperti itu. Jangan. Itu termasuk orang yang kemudian tidak zuhud dalam harta. Orang yang kemudian bersyukur kepada Allah, mengingat di samping pengakuan dalam hati, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah, bertahmid, lalu kemudian kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan. Mohon maaf, saya jelaskan sedikit tentang Tadus bin Ni'mah itu. Jadi Tadus bin Ni'mah itu ada seorang yang kemudian dia sebenarnya dapat rezeki dari Allah, tapi bajunya terus itu pakai yang tidak pantas itu. Ketika ditanya, kamu ndak punya apa-apa tak? Punya banyak. Kenapa? Aku sederhana pakai gini. Bukan sederhana. Tunjukkan bahwa Allah itu memberikan nikmat. Tunjukkan kita orang Islam standar, bagus. Jangan kita kemudian berpura-pura menjadi orang yang bukan begitu caranya. Untuk menunjukkan ketawaduan kepada Allah itu bukan kemudian harus dengan mengurus-nguruskan diri, lalu kemudian kita tidak bersih, kita tidak pernah mandi. Bukan begitu orang Islam. Tunjukkan bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah. Allah sudah memberikan nikmat kok, masih seperti itu. Seperti itu. Kecuali memang tidak punya. Baru kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini memang agak berat. Kalau itu nikmat berupa harta, sudah di bagian tadi. Kalau berupa kesehatan digunakan, kalau berupa banyak waktu dipakai untuk ini. Tetapi dalam konteks umum sebenarnya adalah menggunakan anggota badan tubuh kita ini di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata 7 anggota badan inilah yang membuat kita masuk neraka atau kemudian sebaliknya mendapatkan nikmat surga itu. 7 anggota badan itu adalah, yang pertama nikmat mata, lalu kemudian yang kedua nikmat telinga atau pendengaran kita, lalu yang ketiga adalah nikmat lisan, yang keempat adalah nikmat perut. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah nikmat kehormatan atau kemaluan, yang keenam adalah 2 tangan kita, dan yang ketujuh adalah kaki kita. 7 anggota badan inilah yang menentukan diri kita itu, ya. Terutama disebutkan, kalau Bapak dan Ibu baca kitabnya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, itu cukup luar biasa itu. Sederhana tapi luar biasa. Orang kemudian banyak masuk neraka itu terutama karena lisan dan kehormatan atau kemaluan. Maka nikmat yang 7 itu mulai dari mata. Beliau jelaskan, nikmat mata itu jangan sekali-kali kemudian dipergunakan kepada jalan yang tidak diridhai Allah. Jangan menggunakan nikmat mata untuk 4 hal. 1, memandang perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Yang kedua, jangan menggunakan mata untuk melihat gambar-gambar yang sekarang kalau modern ada gerakan-gerakan, ya, atau film-film yang kemudian mengandung syahwat. Yang ketiga, jangan pakai mata kita dengan tatapan merendahkan sesama muslim. Dan yang keempat, jangan gunakan mata kita untuk melihat aib-aib saudara kita. Wah, luar biasa tuh. 4 itu. Kalau kita mungkin bisa, 1, tidak memandang wanita dengan syahwat, apalagi wanitanya sudah ditutup, ya, atau kemudian sudah menunduk. Bagus tuh, Pak. Yang kedua, sudah tidak nonton gambar-gambar film-film yang porno. Yang ketiga adalah jangan menggunakan mata kita untuk menatap saudara muslim dengan tatapan merendahkan. Makanya kalau lihat orang di sana, apa itu? Apa? Jangan. Atau kemudian menggunakan mata kita untuk melihat aib-aib orang lain atau saudara kita. Jangan. Orang yang bagus itu adalah orang yang cukup banyak mengurus dirinya sendiri. Yang tadi bilang, saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan, di sisi saya banyak dosa, ngapain saya mikir orang lain? Dengan tatapan mata lalu kemudian kita rendahkan, atau dengan tatapan kita untuk kita mencari-cari aib-aib orang lain. Jangan. Itu nikmat mata itu luar biasa. Itu sederhana penjelasan Imam Al-Ghazali. Tapi yang 4 ini banyak kita langgar. Banyak yang melanggar itu. Habis dari masjid nonton. Pokoknya campur-campur itu kan. Terus matanya dipakai ngeliat-ngeliat apa roh. Lalakonna apa roh. Oh, merendahkan orang dengan tatapan matanya.
Jadi yang paling benar dan paling bagus dan suci adalah dia. Hebat. Engkau dia dari masjid. Arwah apa arwah? Tidak boleh ujub, bahaya itu. Setan saja dijatuhkan dari neraka, dari surga itu, udah ibadahnya bagus itu. Karena apa? Karena ujub. Hati-hati ya. Itu mata. Pendengaran ini juga begitu. Allah memberikan nikmat pendengaran itu luar biasa. Jangan kemudian kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tiap hari dengar musik terus main terus. Atau kemudian ngerasanya orang gibah. Nah, jangan kemudian mengira, kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu mendengarkan gibah-gibah itu, kamu merasa tidak bersalah karena hanya mendengarkan. Tapi kalau kamu suka, lalu kamu juga yang kemudian nanti meneruskan kepada yang lain, maka jangan kemudian jadikan bencana itu dari orang yang membawa, tapi kamu yang sudah mendengarkan lalu kemudian menyebarkan juga, itu sebuah kesalahan. Hati-hati telinga kita ya. Penyakitnya kalau sudah orang tua nanti adalah mata dan telinga paling tidak. Maka ada seorang ulama yang kemudian saya sampaikan di kesempatan lain itu, dia itu luar biasa. Dia walaupun sudah sepuh umur 100 tahun tapi kuat sekali. Sampai ada orang bertanya, "Bapak kok kuat? Padahal Anda sudah umurnya sepuh gitu." Lalu dia kemudian mengatakan, "Mengapa tidak? Karena aku tidak pernah menggunakan anggota badan saya untuk maksiat kepada Allah." Tipnya itu. Tipnya bukan olahraga, diet, bukan cuma itu gitu ya. Tapi tipnya seperti itu. Tapi nanti kalau masa mudanya dijaga dengan baik, maka pada saat tua nanti Allah juga akan menjaga seluruh anggota badannya dalam kekuatan yang tertentu. Ya, karena nikmat mata itu memang nikmat yang pertama. Alam naj'al lahu ainain. Nah, jadi nikmat anggota badan yang paling utama dan pertama adalah mata. Bapak sudah punya istri yang cantik, punya kekayaan harta, tapi sekarang dicabut matanya, tidak melihat, tidak ada gunanya. Walaupun istrinya cantik, secantik-cantik ya, punya mobil, punya rumah bagus, buta, mau tidak? Siapa yang bilang tidak punya uang? Nanti 500.000 akan dikasih, 500 juta dikasih, tapi setelah dari sini buta matanya, tidak ada yang mau. Karena nikmat pertama adalah mata. Maka gunakan, kalau bersyukur pada Allah gunakan itu. Nikmat pendengaran juga begitu ya. Kemudian yang ketiga, nikmat lisan. Walisana wasafata, ini luar biasa juga nikmat lisan ini. Jadi nikmat kita bisa bicara ini adalah nikmat dari Allah. Maka gunakan setiap kata-kata kita dengan baik. Saya selalu mengulang itu. Empat gunanya lisan itu. Zikrullah, tilawatil Quran, lalu amar ma'ruf nahi mungkar, lalu hajati dunia. Jadi seperempat. Jadi kalau sehari-hari kita berbicara, maka 4 kegunaannya. Zikir pada Allah, baca Quran, ngajak kebaikan. Ngajak kebaikan itu tidak harus berdakwah begini, Bu. Bapak dan ibu ngajari anaknya, ngajak kepada kebaikan, berbicara sama teman kepada kebaikan, itu adalah yang ketiga itu. Yang keempat baru untuk hajat dunianya. Nah sekarang ibu, bapak kalau mau tidur nanti, saya sudah menggunakan lisan berapa itu? Bagi 4 itu. Tapi kalau kebanyakan yang hajat dunia saja, atikir tak atikir, maca Quran, hebat, belum jadi gubernur, belum jadi bupati, belum jadi, sudah bilang sibuk saya, tak sempat maca Quran. Wah hebat itu. Orang yang seperti ini ya yang perlu ditanya, sehari tidak sempat baca Quran itu ngapain saja? Kalau ditanya apa? Sibuk, tak sempat kok. Oh hebat, belum jadi gubernur, belum jadi bupati, saya bilang itu dalam konteks sederhana secara status sosial. Baca Quran itu. Jadi kita bayangkan, oh sekarang hari ini zikirnya saya paling tidak 1/4, walaupun disuruh banyak. 1/4-nya adalah ngaji Quran, 1/4-nya adalah ngajak kepada kebaikan, berbicara yang baik-baik, nasihat, mencegah kemungkaran. Yang keempat baru untuk hajat dunia. Itu nikmat lisan. Dan nikmat lisan ini yang berbahaya. Ternyata yang paling banyak memasukkan ke neraka karena tidak menggunakan nikmat Allah berupa lisan ini kepada jalan yang tidak diridhoi. Termasuk apa? Memfitnah, menggunjing, berdusta, berjanji palsu, merendahkan, meremahkan dan sebagainya dari lisan. Dan itu yang berbahaya. Lalu kemudian nikmat perut kita pakai makan makanan yang halal ya. Pikir itu ya. Setiap mau makan itu, saya kemarin sudah bilang, bacaannya adalah
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada kaitannya yang terakhir wa qina benar. Jadi jauhkan dari api neraka. Apa kaitannya dengan makanan? Karena memang nanti ada orang-orang yang memakan harta yang haram, ada orang yang memakan harta anak yatim, ada orang-orang yang kemudian memakan harta-harta yang subat. Nanti dia akan memakan api neraka sepenuh dengan perutnya, dan itu dilakukan setiap saat. Naudzubillah. Dan nikmat berikutnya adalah nikmat kehormatan. Ini juga nikmat kemaluan dan kehormatan ini. Gunakan hanya kepada istri-istri kamu dan budak-budak kamu, ya. Lalu kemudian yang keenam adalah nikmat tangan. Jangan kemudian tangan ini digunakan dengan tidak yang baik. Jangan memukul, jangan menjundu, jangan melakukan hal yang tidak baik, mengambil haknya orang lain dengan tangan ini yang nanti akan jadi saksi. Dan yang terakhir adalah gunakan nikmat Allah berupa kaki kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketujuh anggota badan ini kita pergunakan dengan baik, maka syukur kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengikat nikmat Allah itu, dengan cara mengakui nikmat itu dari Allah, lalu bertahmid kepada Allah dan bertahaddus nikmat kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kepada jalan-jalan yang diridhoi, tentu dengan selalu membaca zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Tahmidnya adalah kalau hal yang baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau kurang baik, alhamdulillah ala kulli halin. Mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dan doa juga yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Lalu kemudian kalau mau masuk rumah, membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Atau cukup dengan bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Teruslah berzikir dan berdoa kepada Allah, karena bagian dari syukur kepada Allah adalah selalu ingat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan takdir kita selalu berada dalam kebaikan, dan kalaupun kemudian kita diberikan kekuatan untuk bersabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.